wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesempatan ditakdirkannya kita untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Sampai saat ini kayaknya masih segar semua. Alhamdulillah, kita berharap sampai waktu ujungnya pun kita bisa diberikan kekuatan, diberikan kesempatan waktu, dan yang terpenting bagaimana kita bisa meraih derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya pada akhirnya nanti yang memaksa kita layak kepada syafaat beliau dan berdoa orang-orang yang berikutnya yang dilakukan kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang salah Allah Subhanahu wa taala, ini malam berapa? Malam ke-8, ke-7. Yang 28 pengen cepat-cepat ini kayaknya. Atau lebarannya. 128. Siapa ini malam 30 ini Pak? Biar bisa lebaran. Lebaran kedua. Alhamdulillah ya, kita masih memberikan kesempatan ini. Jelas kita sangat bersyukur sekali. Lagi-lagi kita sangat bersyukur kita dipertemukan dalam suci Ramadan ini. Kita bisa melaksanakan amalan-amalan taat, amalan-amalan yang tidak pernah kita laksanakan di bulan selain bulan suci Ramadan. Saya yakin ketika dilihat bulan suci Ramadan untuk baca Al-Quran itu sulit banget. Sulit gak? Sulit sekali. Dengan berbagai macam kesibukan kita akan sulit. Boro-boro mau sholat malam. Kalau nggak ada sahur kayaknya nggak sholat malam ya. Bisa jadi bangun jam 6 jam 5 atau pas waktunya qomat subuh kan gitu kan. Tapi dengan adanya sahur menyempatkan waktu kita. Walaupun 2 rakaat kesempatan. Bertambah amal-amal kita, amal-amal kita. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu qaul Rasulullah SAW yang mungkin bisa jadikan pegangan hidup bagi kita. Seharusnya bisalah kalau Rasulullah SAW seharusnya bisa jadi pegangan bagi kita. Kalau Rasulullah SAW wada'allahu khamsan fi khamsin mawadi', kata Rasulullah SAW. Rasul itu menempatkan 5 hal atau perkara atas 5 hal yang lain. Di mana 5 hal ini sangat mempengaruhi dengan 5 hal yang lainnya. Ketika seseorang melaksanakan yang 5 hal ini, maka itu dampaknya ke hal yang lainnya, 5 hal yang lainnya. Apa itu kata Rasulullah SAW? Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-izzu bit-ta'ati. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau pengen mulia di hadapan Allah, engkau pengen mulia di hadapan manusia, hidupmu sukses, engkau dihormati, engkau dihargai, punya nilai di mata manusia, di mata makhluk, terlebih di mata Allah Subhanahu wa taala, maka jadi hambanya yang taat dulu. Sebenarnya hidup itu kan kayak gitu Pak. Ya. Tujuan awal dari hidup kita itu diciptakan kita ini kan yang artinya ketika kita menjalankan ibadah sujud kepada Allah itu sebagai upaya kita bagaimana menjadi hamba yang taat. Karena sudah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan, insya Allah Allah gak pernah ingkar. Kan gitu. Allah gak pernah ingkar. Aku yang akan jamin kata Allah dengan berbagai macam rezekiku yang ada di dunia ini. Dan memang terbukti orang-orang yang taat itu alhamdulillah kehidupan mereka. Justru ketika kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini semakin gak terarah, gak teratur.
usaha sudah dilaksanakan berbagai macam cara, mungkin jadi uang banyak, mungkin jadi harta berlimpah, tapi belum tentu kebahagiaan di dunia lain. Pura-pura kemuliaan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun belum tentu tersarai. Insya Allah, kalau kita sudah berupaya bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, al-izzu akan kita raih. Di hadapan Allah kita mulia, di hadapan makhluk Allah kita mulia, di hadapan semua manusia kita mulia. Kenapa? Karena yang taat ini Pak, dia akan berusaha, lisannya pun dia jaga. Mau ngomong, nggak boleh sembarang ngomong orangnya. Dia tahu, dia tahu ketika bertanggung jawab hidupnya, dia tahu bahwa semua yang dia lakukan, setiap gerak yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu punya konsekuensi, ada tanggung jawab yang dia bertanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di hadapan manusia kamu. Ini yang pertama. Maka taat dulu kita Pak. Maksimal kita sudah kasih tuntunan Al-Quran dan hadis. Ditasih oleh ulama menjelaskan sama kita bagaimana kebijakan Islam. Kan gitu. Nah kalau kita memahami Al-Quran dan hadis, ribet kan kita Pak. Bahasa Arab nggak tahu. Ya kan? Al-Quran udah hafal, baru mau tafsirnya. Benar-benar ngomong ya kembali Al-Quran hadis, nanti Al-Quran hadis kita kan repot. Ulama telah menafsirkan kita, memberikan pemahaman sama kita ini loh, mana dari Al-Quran dan hadis. Ada tanggung jawab yang harus bertanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di hadapan manusia kamu. Ini yang pertama. Maka taat dulu kita Pak. Maksimal kita sudah kasih tuntunan Al-Quran dan hadis. Ditasih oleh ulama menjelaskan sama kita bagaimana kebijakan Islam. Kan gitu. Nah kalau kita memahami Al-Quran dan hadis, ribet kan kita Pak. Bahasa Arab nggak tahu. Ya kan? Al-Quran udah hafal, baru mau tafsirnya. Benar-benar ngomong ya kembali Al-Quran hadis, nanti Al-Quran hadis kita kan repot. Ulama telah menafsirkan kita, memberikan pemahaman sama kita ini loh, mana dari Al-Quran dan hadis. Sehingga kita bisa berusaha melaksanakan amalan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Ramadan sebagai langkah kita, yuk kita lebih. Nah, semoga apa yang kita lakukan di ketaatan di bulan Ramadan ini tetap lutas Pak. Kebiasaan kita baca Al-Quran, kita subuh kata Pak kan ada rumah. Kalau saya diingatkan, ya saya ngaji 4 kiai Pak, amalannya sama aja. Begitu apa namanya kata pikir, kasih amalan apa? Jangan lupakan subuh, maghrib, Al-Quran dan sholawat. Saya dengan Petrul Muti begitu ngaji Alfiyah, sama aja amalannya. Dua itu aja, intinya Al-Quran itu. Ya kan? Jadi kebiasaan kita maghrib subuh minimal apa? Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shadaqallahu al-azim. Nah, lanjut sampai subuh lagi kalau kita benar shadaqallahu al-azim. Kalau jadi orang pelit kan gitu. Mau hidup enak tapi kita nggak mau ini susah. Rukuk lah, 1 rukuk minimal. Ya, paling kan sudah katakan lagi ya. Belum. Ya, ini yang pertama. Jadilah kita jadi orang yang taat dulu, kalau kita akan menjadi orang yang LPS. Yang kedua kata Rasul, al-dilu fil maksiyah. Hati-hati dengan maksiat kita. Kalau engkau hidupmu terisi dengan kemaksiatan, biasa melakukan suatu kemaksiatan, bahkan tidak bisa membedakan ini maksiat atau enggak, tertawa di atas kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatan, maka kau di hadapan Allah nggak ada nilainya buru-buru di hadapan manusia. Kalau maksiat baik itu udah biasa Pak, bahkan ditegur ketawa, bahkan marah, nggak ada nilainya kalau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia pun nggak suka kalau melihat orang-orang yang kayak gini. Ya, tetangga nggak betah, saudara dekat juga nggak nyaman, hanya gitu. Bahkan bahayanya ini kadang-kadang ada benernya. Kalau kita hidup di dekat saudara yang di situ kerjaannya maksiat, ya kita keterempelannya, benar itu Pak. Begitu juga kita dekat orang-orang yang taat, ya kita keterempelannya. Setiap doanya menggunakan berkah, ada keberkahan dalam hidup kita. Nah, kalau kita dekat orang-orang yang kemaksiatannya jor-joran, maksiat sudah biasa,
Dan hati yang sudah tergelai dengan kemaksiatan, naudzubillah. Ya. Hati-hati dengan kemaksiatan kita. Kalau Imam Ghazali mengatakan hati-hati dengan dosa kecil. Ya, karena ada kecil ini kalau sudah dilakukan perbiakan kecil jadi besar. Ini yang akan berbahaya. Kadang-kadang kita kalau dosa besar suruh dosa besar, kayak mungkin Mas Jadi suruh mabuk, karena dia nggak biasa mabuk mikir apa dosa itu. Dia tahu yang besar itu dosa, yang kecil ini yang bahaya. Pempek kecil, akhirnya tahu dosanya udah banyak saja. Dan kemaksiatan ini kadang-kadang menjadikan apa ya? Jadi tabiat apa kalau udah biasa. Ini kalau udah biasa repot. Ya, ini yang ketiga. Yang kedua dosennya. Ya. Yang ketiga apa Pak Lek? Yang ketiga dikatakan, saya acak aja nggak apa-apa. Al-ghina fil ta'atih, al-ghina fil qana'ah. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu pengen hidupmu kaya ini tafsirkan bukan berarti kaya dapat banyak duitnya loh Pak. Al-ghina bukanlah yang dikatakan kaya, kata Rasulullah SAW itu adalah kaya harta, tapi kaya hati. Ketika hati itu tenang, ketika hati itu rasa syukurnya kuat atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dikatakan ghina. Dia cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia syukuri semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak protes. Dia minta ini dikasih sedikit, ya. Dia minta banyak dikasih sedikit, ya. Kadang dia harus sadar bahwasanya belum tentu yang kita minta menurut kita baik, tapi menurut Allah baik. Al-Quran sudah menyatakan itu kan. Al-Quran sudah mengatakan belum tentu yang menurut kamu itu buruk di hadapan Allah buruk. Kadang-kadang malah banyak. Begitu juga belum tentu menurut kamu baik itu di hadapan Allah itu. Allah Maha Penciptanya, Allah Maha tahu. Lah Allah manusia menciptakan robot aja dia tahu kapasitasnya kan ya. Motor dibuat berapa cc? Ya kan? Ini motor buatan dengan pertalite. Ya kan? Yang lain beda, mobil dengan solar, bensin hancur gitu. Kan dia tahu. Itu manusia loh Pak. Apalagi lah Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu benar kapasitasnya. Minta helikopter, jika helikopter berdiri di minyak, mau jangan, ya kan? Makanya kalau minta itu yang saya sampaikan. Sekali-kali Rasulullah itu sudah mengatakan, Allah pasti ud'uuni fastajib lakum, kata Allah. Kata Rasulullah itu mengatakan, istajabu li ahadikum, ya ahadukum, ya kan? Malam yang jauh katanya. Allah itu pasti menjaga waktu. Yang penting kamu sabar, nggak buru-buru.